masih di pro dan kontra Bang Saur, saya ingin bertanya kepada Anda begitu. Kan yang dipersoalkan masa penyebarnya tidak kemudian dicari dulu, tapi orang-orang yang diduga pelaku yang melakukan chat pornografi tersebut malah yang dijerat. Seperti itu. Bagaimana ini? Silakan saja kalau saudara Katirah Manovel punya argumentasi tersebut. Tapi pasal ini terang benderang dikatakan, ya saya bacain ya. Di pasal 4 misalnya. Pasal 4 ayat 1, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, menjual belikan, menyewakan, menyewa pornografi secara eksplisit, memuat ya kan? Persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, singkat saja Pak. Masturbasi, kemudian alat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Jadi penilaian Anda ketelanjangan. Pasal 8. Pertanyaan saya, setiap orang yang telanjang siapa? Justru karena itu. Setiap orang dilarang, setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Itu mengarah ke Firza. Karena itu akhirnya Firza dijadikan sebagai tersangka. Itulah Firza. Nah, problemnya adalah kita lihat chattingnya antara Firza dengan Kak Emma. Bagaimana? Iya kan? Nah, karena kita kan tidak ada penyidik di sini kan. Tadi kalau kita lihat saksi ahlinya, kita cermati, dengar dengan aktif, adalah salah satu adalah chatting mereka itu yang sudah viral itu. Mbak Emma, saya kalau Mbak Pelsi udah nonton, saya dijanjin mau dikawinin gitu ya. Pertanyaan ada Habib Riziknya nggak di situ? Ya itu dia. Ini kan pertanyaan. Sebentar Pak. Kan Bapak tanya pasalnya. Lalu kemudian jerat pasal berapa? Saya tanya karena Pak Katiri bilang penyebarnya dulu, tapi undang-undang tidak hanya mengatakan seperti itu. Bukan hanya penyebarnya, tapi pelakunya. Saya bacain, kan saya yang bacain. Berarti pelakunya juga seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya, kalau teman-teman ini kan langsung ke Riziknya, Rizik kan belum tersangka. Menurut saya kalau dia fair, artinya bahwa dia tidak bersalah menurut teman-teman ini, dia datang ceritain sama polisi. Ini loh bukan saya itu. Pengacara udah sampai Nah, justru karena itu pengacara tidak bisa mewakili, karena ini peristiwa pidana bukan perdata. Pengacara tidak bisa diberi undang-undang mewakili kliennya di dalam dan di luar. Kecuali kasus perdata, pidana nggak bisa dong. Saya kalau sudah dijawab dari panggilan. Nah, problemnya gini. Pertanyaan saya, Bapak-bapak, itu yang kita bilang. Pertanyaan saya, Bapak-bapak, sebentar Bang Saur, pertanyaan saya juga kepada Anda. Begitu ya, kalau Firza sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia yang kemudian ada gambarnya yang kemudian masuk konten pornografi di sana, lalu kemudian ada juga mungkin penyebar yang nanti juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan orang yang diduga sebagai Habib Rizik? Apakah pasal-pasal tersebut atau undang-undang pornografi tersebut bisa menjerat Habib Rizik menjadi tersangka atau ini malah korban? Kalau itu pertanyaan Mbak Pelsi sudah terang benderang. Nah, justru dugaan saya karena terang benderang bukti ini, karena teman-teman ini saya malah jadi prihatin ya. Karena memang barangkali dia sudah terang benderang, teman-teman ini mati-matian membela. Nah, kalau emang dia tidak terlihat menurut saya ya, karena ini tuduhannya kan agak antitesis sebagai seorang Rizik itu yang dianggap sebagai orang dekat imamnya, padahal porno ini, undang-undang pornografi ini supaya kita dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjaga etika dan martabat kita. Nah, kalau emang dia bukan dia, harus datang segera. Jangan sampai dia ke Malaysia bisa waktunya, tapi malah kembali lagi gitu loh. Bahkan terakhir kita baca sebentar. Nanti nggak apa-apa. Singkat saja, bahkan ada kesempatan bicara sebentar lagi. Kalau saya baca tadi terakhir di media, Rizik mungkin akan datang atau pulang setelah misalnya presiden sekarang ini tidak berkuasa lagi. Nah, ini kan menurut saya kan sudah tarsip politik terlalu jauh di bawah. Padahal ini adalah murni proses hukum, bukan kita yang menetapkan tersangka. Bang Saur ini kan pakar hukum. Bang Saur dengan katakan terang benderang dan sebagainya. Di mana pasalnya menunjukkan terang benderangnya? Satu aja poin tunjukkan.
Tidak ada di pasal. Tapi pasal ini belum menjelaskan Habib Rizik. Tidak ada Habib Rizik. Kami sudah koordinasi dengan lawyernya Firza. Tidak ada foto Habib Rizik. Lalu kenapa kebakaran jenggot Pak Al-Khatiri kalau tidak ada Habib Riziknya? Kan malah santai-santai aja. Harusnya Habib kembali pulang ke tanah air, malah memberikan kesempatan kepada polisi untuk bertanya. Sebenarnya kalau tidak di panggilan 1, 2, dan 3 kemudian mau ditangkap dan sebagainya, ya ini merasa mereka Habib merasa dikriminalisasi di sini. Karena apa, panggilan-panggilan ini sudah jelas. Sekarang kalau saya bilang, Mbak ke rumah saya, istri saya bilang saya lagi umroh, masa besok datang lagi Mbak? Kan nggak mungkin. Kan nunggu saya datang. Kalau saya masih mempersoalkan mengenai pemanggilan tersebut yang menurut Anda terlalu terburu-buru. Bukan terlalu terburu-buru, ini seolah-olah supaya panggilan ketiga sehingga sesuai ketentuan bisa jemput paksa. Sehingga pakai Interpol lah, inilah, itulah. Pak Novel, saya sebelum break, apa yang membuat Anda yakin bahwa ini kasus banyak sekali muatan politik? Jadi kita melihat ini rezim kalap yang luar biasa, yang di luar dugaan bahwa ini gubernur yang sudah menjadi terpidana ini akan kalah dan akan masuk penjara. Nah, ini akan mengancam 2009 yang bagaimana kekuatan umat Islam ini sudah bersatu, yang memang sudah tidak percaya lagi dengan institusi hukum yang ada, yang memang sepertinya kita melihat berpihak bukan kepada rakyat sampai saat ini. Apa justru sebaliknya menurut saya ya? Maka ini udah jelas. Jadi kita melihat. Dan bagi Anda mungkin, bagi kami yang juga di barisan kebinekaan justru melihat. Anda jangan ngomong bineka. Anda yang Anda bela adalah orang yang merusak bineka. Silakan. Versi Anda. Versi Anda. Ya, tapi kan kenyataan kita lihat. Udah cukup lah teguran masyarakat ini, nggak percaya lah sama aparat. Menangis untuk hal yang sama itulah. Mari kita bisa Anda. Nah, makanya satu sisi kita diminta untuk taat kepada hukum. Tetapi dalam konteks ini, di dalam konteks perbincangan tentang pornografi ini, ada yang kabur dari proses hukum. Bukan kabur, Anda salah. Kabur. Itu kesan publik Pak Novel. Bukan kesan, Anda membuat kesan sendiri. Bang. Ini sikap hukum. Sebentar. Anda jangan bilang kabur. Habib Rizik udah pernah ditembak, udah pasang penjara, udah ngadepin itu semua. Itulah yang semuanya juga rekayasa kekuatan daripada arogansi kekuatan, arogansi kekuasaan. Apalagi Anda jangan salah. Sebentar. Sebentar. Kita salah ngomong. Anda jangan ngomong. Itu analisa Anda. Anda bohong omongan saya. Ini analisa Anda. Anda bohong omongan saya. Kita break dulu dan kita akan saya selesai dulu omongan saya. Baik, silakan.